Baik, selamat pagi semuanya, para ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Salam sehat, salam sejahtera. Saya Feren Mutri Yolandasari akan membawa diskusi mengenai pentingnya membebaskan anak mengagumi idolanya, bentuk dukungan emosional dari orang tua. Agenda yang akan kita bahas yaitu pertama, apa itu idola, bagaimana anak mengenal idola, dampak positif, dampak negatif, peran orang tua, dan terakhir penutup. Nah, sebelumnya kita membahas detail nih, saya ingin bertanya kepada para hadirin, kira-kira idola itu apa ya? Lalu, apakah bapak-bapak dan ibu-ibu punya idola? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola adalah seseorang atau sesuatu yang menjadi pujaan, dikagumi, dan disukai. Ini kedengarannya agak mengerikan ya, tapi memangnya semengerikan itu? Mari kita bahas. Nah, karena kita membahas tentang anak yang memiliki idola, kita akan memulai dari awal anak mengenal idola. Dari mana sih kira-kira anak bisa mengenal idola? Mengenal idola dari sudut pandang anak terbagi menjadi 3 tipe. Tipe pertama pada usia balita hingga anak kecil, biasanya usia dari 2 hingga 6 tahun. Yang anak idolakan adalah seseorang yang membuatnya merasa nyaman, aman, dan selalu ada di sekitarnya. Contohnya sang ayah, ibu, kakek, nenek, kakak, yang merupakan figur terdekatnya. Ini salah satu contohnya ada foto saya dan ibu saya, ini idola pertama saya. Lalu pada usia sekolah dasar, ini adalah masa-masa krusial di mana anak itu mulai terbangun pola pikirnya sendiri. Nah, biasanya berasal dari cerita, buku, tontonan, ataupun ikut-ikutan teman. Contohnya, biasanya di dalam anak-anak banyak membaca cerita ataupun diceritakan mengenai tokoh-tokoh yang sangat baik sifatnya seperti Nabi dan Rasul, anak-anak biasanya akan menjadikan tokoh tersebut sebagai idolanya. Atau kalau ikut-ikutan teman, ini kayak saya dulu waktu zaman SD ya, saya ngefans sama anime Naruto. Nah, itu asalnya dari ikut-ikutan temen tuh. Masa-masa ini tuh biasanya anak-anak melihat, menilai sendiri, tetapi masih harus perlu pendampingan dari orang tua. Yang akan kita bahas di slide berikutnya. Masa ketiga adalah masa di usia remaja. Nah, di usia ini anak masih di tahap pencarian jati diri. Biasanya anak mulai menyukai lawan jenis. Yang mereka idolkan itu ada artis, idola, penyanyi, aktor, bintang iklan, ataupun tokoh-tokoh yang menginspirasi. Bisa jadi nih mereka nggak ngefansnya bukan yang mengidolakannya bukan yang manusia, kayak misalkan tokoh-tokoh kartun ataupun Marvel dan lain-lain ya. Ini lagi-lagi tergantung dari apa yang mereka lihat sehari-hari gitu, yang sering mereka tonton. Apalagi media sosial ini kan luas ya ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita perlu banget pendampingan. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya. Lalu ada nggak sih dampak negatif? Tentunya ada. Dampak negatif dari anak memiliki idola diantaranya, pertama, meniru perilaku buruk ataupun kekerasan. Ini banyak banget contohnya kita lihat di berita, tetapi sebenarnya pada kenyataannya nggak sebanyak itu juga, karena hal ini tergantung dari siapa yang anak itu idolakan. Ini biasanya mereka melihat tuh dari tokoh-tokoh, dari film, dari drama yang mereka lihat. Lalu yang kedua, hedonisme dan pemborosan. Ini contohnya adalah kayak budaya dalam membeli merchandise seperti foto ataupun kipas fans atau berusaha untuk kayak ikut-ikutan nonton konser nih. Padahal mereka belum punya penghasilan nih ibu-ibu bapak-bapak sekalian tentu saja. Nah, ini terjadi biasanya karena efek dari sosial media tentu saja. Dan yang terakhir, menarik diri dari lingkungan sosial. Karena sang anak terlalu fokus kepada idolanya, terkadang mereka menjauhkan diri dari lingkungan sosial. Tetapi, hal-hal negatif ini tentunya
sebenarnya jarang terjadi dan bisa kita atasi, tapi nanti kita bahas. Lalu dampak positifnya, yang pertama meningkatkan rasa percaya diri. Ini ada foto saya lagi, ya saya emang pede orangnya. Jadi ada foto saya, itu foto yang pertama, foto yang di sebelah kiri adalah foto saya sebelum mengenal idola tuh kayak selalu menjauh, terus takut kamera, dan kayak gak mengerti gitu cara berpenampilan yang baik dan benar gitu. Ini foto sebelahnya udah lebih mendingan lah ya. Ini juga sekarang semoga aja terlihat baik di mata ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Lalu yang kedua ada menginspirasi usaha dan perjuangan. Kayak contohnya idola K-pop ya. Mereka itu kan sebelum menjadi idola K-pop seperti sekarang, mereka melakukan latihan nih selama bertahun-tahun. Juga bentuk kebiasaan positif seperti menabung dan bekerja keras. Misalnya kayak seorang anak tuh kayak pingin membeli merchandise, membeli barang-barang, ataupun mereka kayak berusaha mau nonton konser nih. Nah, mereka tuh biasanya ada yang nabung ataupun jualan kecil-kecilan. Kalau saya pribadi dulu ini apa namanya dari pedagang makanan gitu kayak risol, nanti saya jual di sekolahan, keliling-keliling tuh, keliling kelas. Jadi percaya diri aja gitu, ngebangun sendiri bentuk kepercayaan dirinya. Dan yang terakhir ada memperluas lingkungan sosial dan kepedulian. Biasanya nih, dalam suatu kelompok sesama penggemar, ada kelompok-kelompok yang mereka ini berusaha untuk menjalin hubungan sosial dengan kepedulian. Misalnya mengadakan sama gitu untuk nanti dibagikan kepada anak-anak yang membutuhkan, ataupun ketika idolanya sedang berulang tahun, mengadakannya dengan cara penggalangan dana. Ya, banyak deh. Dulu saya pernah ikutnya menanam pohon mangrove untuk pencegahan abrasi. Itu saya pernah ikutan. Ya, supaya dampak-dampak negatif yang pertama tadi bisa tuh dijauhkan. Nah, ini berarti memerlukan pendampingan dari orang tua. Yang pertama, menjadi mediator. Orang tua harus bisa menjadi mediator yang baik pada anaknya, memperkenalkan tokoh-tokoh terutama pada masa sebelum sekolah. Jadi, sebagai orang tua, mengenalkan tuh yang baik, ini yang buruk, kayak perkenalkan ya, presiden ataupun tokoh-tokoh nabi ataupun pokoknya yang bisa membangun anak supaya berpikir kritis dari sendiri gitu ya, memperkenalkan pada anak. Lalu, kedua, menjadi teman diskusi. Kita mendengarkan dari konteks dan yang terpenting adalah tidak mengekang. Jadi kita itu berusaha untuk menjadi teman yang baik kepada anak. Nah, yang terakhir, tetap update. Mengikuti perkembangan media sosial dan berkomunikasi pada anak. Komunikasi itu adalah kunci, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kita tuh jangan terlalu ngekang, jangan terlalu memaksa. Ini kita tuh kayak berusaha aja gitu. Kalau anak sedang sibuk sendiri kayak lagi apa, kita tanyain gitu. Kita berusaha untuk menjadi teman yang baik bagi anak. Nah, sebagai penutup, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, dari pembahasan tadi kita bisa melihat nih, bahwa mengidolakan seseorang itu hal yang wajar, bahkan bisa menjadi sumber inspirasi bagi anak-anak kita. Di era digital yang sangat serba cepat dan penuh dengan informasi, peran orang tua untuk membatasi tetapi tetap menemani, mengarahkan dan memahami adalah suatu hal yang penting. Jangan sampai kita berfokus pada siapa yang diidolakan dan lupa nih membangun komunikasi yang hangat. Orang tua harus mendengarkan anak, menghargai, dan disitulah kita bisa menanamkan kebaikan dengan cara yang lembut dan efektif. Mari kita semua bukan hanya menjadi pengawas, tetapi menjadi cerita pada anak-anak, agar menjadi ruang aman bagi mereka
untuk menumbuhkan rasa percaya diri, berpikir kritis, dan berpegang pada nilai-nilai yang benar, meskipun dunia di luar terus berubah. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu semuanya. Semoga kita semua menjadi orang tua yang bijak dalam mendampingi anak-anak dan tetap mencintai idola. Selamat pagi dan salam hangat untuk keluarga di rumah ya.